Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya bersama keluarganya di rumah. Nah, sekarang kita mau belajar matematika, tema 3, subtema 2. Sebelum kita belajar, seperti biasa, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, pejamkan matanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, kami mengucapkan terima kasih Engkau masih memberikan kami kesehatan, nafas, sehingga kami dapat menghirup udara di pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan belajar secara online. Bimbing, tuntunlah anak-anak kami yang belajar di rumah, dan juga beri kesehatan kepada orang tua, rezeki ya Bapa. Amin. Santa Melania, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di pembelajaran matematika ini, kita belajar tentang pengukuran berat. Pengukuran berat adalah membandingkan suatu massa, benda atau berat dengan nilai standar yang telah ditentukan. Alat ukur yang biasa digunakan dalam mengukur berat suatu benda adalah timbangan. Nah, contohnya seperti apa? Selanjutnya, ini bentuk dan kegunaan neraca atau timbangan yang sering kita temui atau kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kamu lihat gambar yang ada di layar. Itu adalah timbangan. Nah, timbangan badan yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan dewasa dan anak-anak. Pasti anak-anak di rumah sudah ada yang punya. Ini yang manual, ada juga bentuknya seperti digital. Yang kedua yaitu neraca. Nah, gambar yang ada di layar ini adalah neraca. Neraca ini digunakan untuk mengukur massa emas atau berat pada emas. Ini juga sering kita ditemukan di toko-toko emas. Yang ketiga, nah ini adalah timbangan kue. Sering kita lihat di warung atau di tempat-tempat jualan. Timbangan kue ini digunakan untuk menakar bahan makanan kue dan juga buah-buahan. Itulah dia kegunaan dari timbangan-timbangan tersebut. Setiap timbangan ini ada yang masih di manual, ada dia yang digital. Contoh berikutnya yaitu timbangan beras. Nah, pernah kamu melihat ini timbangannya? Timbangan ini juga sering di toko-toko atau di warung-warung yang besar. Timbangan beras ini digunakan untuk menimbang berat beras. Contoh selanjutnya yaitu timbangan gantung. Coba kamu lihat gambar yang ada di layar. Inilah timbangan yang manual. Ya, timbangan ini sering kita ketemui di posyandu untuk menimbang berat bayi itu di anak-anak. Berikutnya yaitu timbangan warung. Ini juga sering kita temukan di warung. Ya, timbangan warung ini digunakan untuk menimbang telur ya anak-anak. Semua yang Ibu jelaskan tentang timbangan tersebut ada di yang digital, ada yang manual. Nah, anak-anak, sekarang kita mengenal satuan berat. Nah, coba kamu lihat yang ada di layar depan. Itu ada kilogram, hektogram. Hektogram itu sama dengan ons. Ya anak-anak, dekagram, gram, desigram,
sentigram, dan miligram. Jadi setiap turun satu tangga, dia dikali 10. Naik tangga dibagi 10. Ya anak-anak. Nah, ada lagi 1 kilo, dia 1000 gram. Coba kamu lihat. Kilo ke gram. Berarti dia turun 3. Ya. Kilo ke hektogram, hektogram ke dekagram, dekagram ke gram. Berarti 3 kali. Jadi 1 kilo itu 1000 gram. 1 kilogram 10 ons. Coba kamu kilogram ke ons. Ya, berarti 1 tangga. Berarti hanya dikali 10. 1 ons 100 gram. Coba ons. Ons ke gram. 2 kali. Berarti ons ke dekagram. 1. Turunkan. Dekagram ke gram. 2. Berarti dia jadi 100. Ya anak-anak. Nah, coba perhatikan contoh yang berikutnya. Ini adalah contoh soal. 4000 gram sama dengan kilogram. Nah, berarti coba kamu lihat tangganya. Gram ke kilogram. Berarti dia naik. Berarti dia dibagi. Nah, coba berapa kali dia naiknya? 3 kali. Gram ke dekagram 1. Dekagram ke hektogram 2. Hektogram ke kilogram adalah 3. Jadi 4000 dibagi 1000 hasilnya 4. Kamu buang dulu nolnya. Kamu buang. Yang 1000 kan 3. 4000 kan 3. Nah, buang nolnya. 3-3-nya jadi 4. Itu dia anak-anak. Nah, jadi 4000 gram sama dengan 4 kilogram. Contoh yang kedua yaitu 24.000 desigram sama dengan titik-titik hektogram. Perhatikan tangganya. Berarti dia naik ke atas. Setiap satu tangga naik ke atas dibagi 10. Perhatikan ya anak-anak. Desigram ke gram. 1 kali. Gram ke dekagram 2 kali. Dekagram ke hektogram 3 kali. Berarti dia 1000. Ya anak-anak. Jadinya 24.000 dibagi 1000 hasilnya 24. Hilangkan aja nolnya 3-3-nya. Jadinya hasilnya berapa? 24.000 desigram sama dengan 24 hektogram. Nah, anak-anak, inilah dia contoh kalau dia naik tangga. Nah, selanjutnya perhatikan contohnya anak-anak. Masih tentang satuan berat. 6 kilogram sama dengan titik-titik gram. Berarti dia turun ke bawah. Setiap turun ke bawah atau turun tangga 1 kali dikali 10. Perhatikan. Kilogram ke hektogram 1. Hektogram ke dekagram 2. Dekagram ke gram 3. Berarti dia turun 3 tangga. Berarti 1000. Jadi 6 dikali 1000 sama dengan 6000. Itu dia anak-anak ya. Contoh yang kedua, perhatikan. 42 gram sama dengan titik-titik miligram. Perhatikan anak tangga-tangganya juga. Masih turun ke bawah. Setiap satu tangga turun dikali 10. Perhatikan. Gram ke desigram 1. Desigram ke sentigram 2.
sentigram ke miligram. 3 berarti 1000. Jadinya 42 dikali 1000 sama dengan 42.000. Jadi anak-anak, hasilnya 42 gram sama dengan 42.000 miligram. Contoh yang ketiga, perhatikan. 2 kilogram sama dengan titik-titik ons. Perhatikan tadi penjelasan yang di bawah. 1 kilogram itu 1000 gram. 1 kilogram 10 ons. 1 ons 100 gram. Jadi kalau 2 kilogram sama dengan ons berapa? Perhatikan tangganya. Ya anak-anak, kilogram ke ons berarti 1. Jadinya 2 dikali 10 sama dengan 20. Jadi hasilnya anak, 2 kilogram sama dengan 20 ons. Karena kilogram ke ons hanya 1 tangga turun. Nah, itu dia anak-anak ya. Yang keempat, 3 ons sama dengan titik-titik gram. Perhatikan tangganya anak. Hektogram itu sama dengan ons. Yang ditanya di sini ons ke gram. Perhatikan, tadi kan kalau dia 1 ons itu 100 gram. Jadi kalau 3 ons sama dengan gram berapa? Perhatikan berapa tangganya. Ons ke dekagram. 1 tangga. Dekagram ke gram adalah 2. Berarti dia 100. Berarti di sini 3 dikali 100 sama dengan 300. Jadi hasilnya 3 ons sama dengan 300 gram. Nah, seperti ini cara mengerjakannya ya anak-anak. Selalu perhatikan tangganya. Oke? Nah, selanjutnya perhatikan contohnya. Ini tentang soal cerita. Nah, di sini soal ceritanya, sepulang kerja, ayah pergi ke supermarket untuk membeli buah mangga. Ayah membeli buah mangga sebanyak 4 kilogram. Berapa gram berat buah mangga yang ayah beli? Nah, pertama harus kita ketahui dulu. Diketahui ayah membeli buah mangga sebanyak 4 kilogram. Ditanya berapa gram berat buah mangga yang ayah beli? Dijawab. Cara mengerjakannya ya anak-anak, tetap perhatikan tangganya. Ini yang ditanya adalah kilogram ke gram. Berapa kali turun tangga? Coba perhatikan. Kilogram ke hektogram 1. Hektogram ke dekagram 2. Dekagram ke gram 3. Berarti 1000. Jadi 4 dikali 1000 sama dengan 4000 gram. Jadinya anak-anak, berat buah mangga yang ayah beli adalah 4000 gram. Seperti inilah cara menyelesaikan soal cerita. Oke anak-anak? Anak-anak, coba kamu perhatikan lembar yang Ibu bagikan di halaman 103. Di sini kita mengerjakan, membantu Lani cara membaca timbangan kue dengan menggunakan satuan kilogram dan gram. Ibu kasih contoh yang pertama ini, coba kamu lihat. Kamu perhatikan jarum pada timbangan tersebut menunjukkan angka berapa. Nah, yang ditunjukkan angka 5, tapi lewat 1 garis. Maka ditulis di sini 5 kilogram 200 gram. Karena setiap 1
baris itu 200 gram ya anak-anak. Nah, contoh yang kedua ini, perhatikan. Coba kamu perhatikan jarumnya pada timbangan menunjukkan angka berapa? Menunjukkan angka 4. Tapi lewat 3 garis. Maka ditulis di sini 4 kilogram 600 gram. Jadi seperti yang Ibu bilang, setiap satu garis ini dia 200 gram. Berarti kalau 2, 400 gram. Berarti kalau dia 3, 600 gram. Itu dia anak-anak ya. Yang ketiga, coba kamu perhatikan. Contoh yang ketiga ini, timbangan pada ayam. Perhatikan jarum pada timbangan tersebut. Menunjukkan angka berapa? Angka 3, tapi lewat 2 garis. Maka kita tulis 3 kilogram 400 gram. Karena satu baris atau satu titik itu 200 gram. Itu kan 2. Berarti menjadi 400 gram. Nah, seperti inilah dia anak-anak mengerjakan soal yang di halaman 103. Selanjutnya kamu kerjakan yang berikutnya timbangan jagung dengan ikan. Oke anak-anak? Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita tentang pengukuran berat ya anak-anak. Nah, pesan Ibu kepada anak-anak di rumah, jaga selalu kesehatan ya. Selalu rajin belajar, ya, patuh terhadap orang tua. Jangan melawan anak-anak ya, tapi buatlah keluargamu gembira selalu, ya. Dan kita selalu berdoa supaya COVID ini cepat berlalu dan kita dapat kembali belajar bertatap muka di sekolah dan berkumpul sama teman-teman. Oke anak-anak? Dadah!